Halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bersama dengan saya. Dan seperti biasa kali ini kita kembali berada di kebun kakao. Dan eh, hari ini saya akan mempraktekkan atau memberikan tutorial teknik menanam kakao. Jadi ini bagi teman-teman yang mau membuka lahan baru atau bagi teman-teman yang eh, baru mau menanam kakao. Jadi eh, ada beberapa hal yang mau sampaikan sebentar, yaitu menyangkut jarak, menyangkut lubang tanam dan juga pohon pelindung. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama, jarak. Lihat, sudah saya tanam. Ini juga sudah saya tanam. Dan kakao ini masih ada banyak lubang ke sana, tetapi belum ada beberapa yang belum saya tanam. Beberapa lubang sudah. Oke, saya perbesar. Oke, oke, oke. Nah, untuk sendiri saya menggunakan jarak 3 kali 3 meter. Teman-teman, jarak 3 kali 3 meter dengan jenis klon kakao ini adalah kakao MCC 02. Oke, jadi berkaitan dengan klon MCC man, jadi kebetulan saya baru menanam klon MCC 02, tapi ada beberapa lubang yang saya biarkan untuk menanam kakao klon BB1. Alasannya yaitu bahwa kalau kakao MCC 02 sendiri, maka dalam beberapa tahun ke depan setelah dia mulai berbunga, produktivitasnya akan menurun. Dan kenapa harus BB1? Karena BB1 adalah jenis kakao untuk pejantan yang sangat unggul. Jadi untuk pejantannya kita ambil dari klon BB1. Itu rahasia umum lagi yang sudah diketahui oleh banyak orang di kalangan petani. Berikut, dari jarak ini saya menggunakan jarak 3 kali 3 teman-teman. Nah, yang berikut lubang tanam. Nah, lubang tanam ini kebetulan saya galinya tidak terlalu dalam, teman-teman bisa lihat sendiri. Lubang tanam di sini saya menggunakan ukuran kedalaman 40 cm, dan untuk bagian bawah lubang tanam saya memberikan campuran pupuk kandang ditambah dengan atau dicampur dengan sekam padi bakar maksudnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menanam kakao, jangan lupa untuk memberikan pupuk dasarnya. Dan untuk pupuk dasar sendiri saya memilih pupuk organik, yaitu pupuk kandang dicampur dengan sekam padi bakar. Dan dosisnya per lubang ini, karena lubangnya tidak terlalu besar dan dalamnya 40 cm teman-teman, jadi saya memberikan dosis per lubangnya 1 kg. 1 kg pupuk kandang. Untuk pupuk kandang ini sendiri teman-teman bisa mengambil dari banyak hewan, bisa ayam, bisa sapi, domba, kue kambing, dan juga bagi teman-teman non muslim mungkin bisa mengambil dari kotoran babi atau feses babi untuk dijadikan atau diolah menjadi pupuk kandang. Oke, jadi itu berkaitan dengan lubang tanam. Nah, saya tambahkan sedikit, untuk lubang tanam ini, jika teman-teman di kebun teman-teman memiliki pH tanah yang rendah atau tanah yang kurang subur, bisa juga teman-teman tambahkan dengan kapur dolomit. Sekali lagi, namanya kapur dolomit. Dan untuk mendapatkan kapur dolomit ini sendiri, teman-teman bisa pergi ke toko pertanian dan silakan membeli yang namanya kapur dolomit teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang berikut pohon pelindung. Jadi ini hal yang paling penting dan juga sangat penting menurut saya. Ketika tanaman kakao masih kecil, dia membutuhkan namanya pohon pelindung, karena jika terlalu banyak sinar matahari yang masuk, maka daunnya akan kekuningan dan dia akan berakhir dengan layu.
bisa juga pohon anakan kakao tersebut mati. Nah, untuk pohon pelindung sendiri, teman-teman bisa lihat pohon pisang, tetapi saya akan menambahkan lagi beberapa pohon pisang. Jadi pohon pelindung yang pertama pohon pisang, dan yang kedua saya menggunakan pohon lirik. Lalu saya juga akan menggunakan getah. Jadi pohon getah ini ada dua, ada satu getah hutan dan ada getah yang biasanya dibudidayakan untuk di taman-taman, dan saya akan mengambil pohon getah yang dibudidayakan. Alasannya kalau getah hutan cepat sekali tingginya, sehingga mempersulit saat pembongkaran nanti ketika kakao sudah besar. Dan untuk pohon pelindung ini sendiri kita sesuaikan. Jadi misalnya 3 baris diberi pohon pelindung, 3 baris kakao diberi pohon pelindung. Lalu idealnya pohon pelindung itu harusnya sudah ada sebelum kita menanam kakao. Tetapi teman-teman di sini pohon pelindungnya untuk pohon gamal dan pohon belum ada, dan akan saya tanam beberapa hari ke depan. Dan alasan memilih pohon pisang ini karena ada beberapa hal. Yang pertama, pohon pisang ini juga produktif. Lalu yang berikutnya bisa tumbuh di segala jenis tanah, termasuk tanah yang kurang subur, dan dia cepat besar. Lalu pohon pisang juga menyimpan air yang bagus. Lalu yang berikut, batang pohon pisang juga bisa kita jadikan sebagai pupuk organik ketika kita menebangnya nanti. Teman-teman, jadi itulah teknik menanam kakao teman-teman. Jangan lupa untuk saksikan terus video saya. Jangan lupa juga memberikan dukungan dalam bentuk subscribe, like, dan komentar, sehingga saya terus berkarya dan kita terus berbagi informasi mengenai dunia pertanian. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan, saya persilakan seluas-luasnya di kolom komentar.